Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, di mana jauh sebelumnya kita telah diajarkan oleh Rasulullah doa sebelum memasuki bulan Sya'ban dan Ramadan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa wallikna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami berkah pada bulan Rajab yang telah lalu dan berkah di bulan Sya'ban pada bulan ini, dan sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan. Bulan Rajab dinamakan bulannya Allah Subhanahu wa taala karena di dalam bulan Rajab itu termasuk 4 bulan haram yang ada di dalam Al-Quran, antara lain Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kemudian kenapa dikatakan bulan Sya'ban bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena pada bulan Sya'ban lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak puasanya selain daripada bulan Ramadan. Dan kenapa dikatakan bulan Ramadan itu bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena bulan Ramadan bulan di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan untuk berpuasa sebulan penuh. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa dan mempunyai beberapa keistimewaan. Karena bulan Ramadan ini bulan kita diwajibkan untuk berpuasa sebulan penuh, tidak seperti dengan bulan-bulan lainnya. Dan di bulan Ramadan pula pahala dilipat gandakan, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan bulan Ramadan itu adalah yang pertama, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, juga sebagai petunjuk. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, karena Al-Quran adalah kitab yang paling istimewa di antara semua kitab yang lainnya. Dan di bulan Ramadan pula lah Lailatul Qadar diturunkan. Dan keistimewaan yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu. Artinya telah datang padamu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, karena di dalamnya kalian diwajibkan untuk berpuasa. Tidak sama pada bulan-bulan yang lainnya, hanya disunnahkan untuk berpuasa sunnah dan tidak penuh sebulan penuh untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, bulan penuh pengampunan dari dosa-dosa. Selama dosa-dosa besar kita tinggalkan, maka semua dosa-dosa kecil itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna malam tuksha al-kabair. Artinya salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapus dosa-dosa di antara dosa-dosa kecil selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Juga di dalam hadis Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan karena perhitungan, yaitu dengan
ikhlas karena Allah semata-mata, maka diampuni dosa-dosa sebelumnya. Maka itulah kesempatan kita di bulan Ramadan ini untuk berpuasa bersungguh-sungguh supaya dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan itu seperti bayi yang baru lahir. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, keistimewaan bulan Ramadan itu adalah pintu-pintu surga pada terbuka dan pintu-pintu neraka pada tertutup, dan kaki tangan setan pada dibelenggu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa gulikat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Rawahul Bukhari. Apabila telah masuk bulan Ramadan, maka semua pintu-pintu surga pada dibuka dan semua pintu-pintu neraka pada ditutup dan kaki setan pada dibelenggu. Ini maksudnya bulan Ramadan adalah bulan yang mudah untuk melakukan kebaikan yang bisa memasukkan kita ke surga. Tapi kalau ada yang tidak mampu melakukan kebaikan, berarti itu adalah kebiasaan mereka sebelum bulan Ramadan. Dan juga dikatakan pintu-pintu neraka pada ditutup, itu artinya perbuatan dosa itu susah untuk dilakukan pada bulan Ramadan, karena kaki dan tangan setan itu pada dibelenggu, sehingga untuk menggoda manusia yang beriman adalah sangat sulit untuk melakukan kejahatan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kelima, pahala dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna umrata fi Ramadan taqdi hujjatan aw hujjata ma'i." Sesungguhnya umrah pada bulan Ramadan sebanding dengan haji atau haji bersamaku. Kita susah melakukan ibadah haji pada musim haji, maka ada kesempatan sebagai pengganti pahala haji, yaitu dengan berpuasa di bulan Ramadan dengan melakukan umrah. Maka umrah yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu pahalanya seperti pahala ibadah haji, bahkan pahalanya itu seperti ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam, di dalam bulan Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadr khairum min alfi syahr." Di dalam bulan Ramadan ada satu malam, antara malam ke-21 sampai terakhir, itu ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dan ganjarannya itu satu malam saja seperti 1000 bulan. Maka beruntunglah orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan, karena pahalanya itu seperti 1000 bulan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketujuh, bulan Ramadan bagian dari rukun Islam, sebagaimana rukun-rukun Islam yang lain, antara lain syahadat 2 kalimat, kemudian menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat, beribadah haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa hajjul bait wa saumu Ramadan." Muttafaqun alaih. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menunaikan haji dan menunaikan zakat, serta berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah.
Dan yang kedelapan keistimewaan bulan Ramadan adalah doa di bulan Ramadan mustajab. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun barakah fihi khairun yugsikumullahu fihi fa tanzilur rahmah wa tuhittul khataya wa yustajabu fihi du'a." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh berkah. Pada bulan itu Allah akan mencukupimu. Ia menurunkan rahmat, menghapuskan dosa, dan mengabulkan doa. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum." Ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Yang kedua adalah pemimpin yang adil, dan yang ketiga adalah doa para orang-orang yang dizalimi. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalis shaim inda fitrihi da'watun la turaddu." Artinya bagi orang berpuasa sesungguhnya dia mempunyai doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berbuka. Dan yang ke-9 yang terakhir, hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, puasa bulan Ramadan pahalanya senilai 10 bulan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadanan wa atwahu sittam min syawal kana kasiyamid dahri." Artinya orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dan meneruskannya dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Jadi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sebulan penuh itu sama dengan berpuasa 10 bulan penuh, dan ditambah dengan puasa 6 hari berarti sama dengan puasa 60 hari, yaitu 2 bulan. Sehingga puasa kita selama bulan Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa Syawal selama 6 hari, sama kalau kita berpuasa setahun penuh. Sehingga dalam kehidupan kita ini kita berpuasa sepanjang hayat selama kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim.